Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala abdil kitaba wa lam yaj'alu lahu iwaja la yatil batilu min baini yadayhi wa la min khalfihi tanzilu min hakimin hamid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu yang saya hormati, kajian Majelis Ta'lim Nurul Huda yang insyaallah dirahmati oleh Allah Ta'ala. Marilah kita bersyukur pada Allah bahwa pada malam hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan, keislaman, keimanan, kenyamanan, kedamaian, ketenteraman, semua itu karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Marilah kita mentilawah, mengqiraah, mentadabbur ayat Allah yang ada di dalam Al-Quran selaku petunjuk. Dan kalau penjenengan membaca surat 45 ayat 20 ya, itu bahwa Al-Quran adalah pedoman untuk manusia. Ya, surat 45 ayat 20 bahwa Al-Quran itu adalah pedoman untuk manusia. Bapak Ibu bisa dibuka yang bawa Quran terjemah ya, surat 45 surat Al-Jathiyah ayat 20 bahwa Al-Quran itu pedoman untuk manusia. Lantas oleh Allah Ta'ala kita harus berkomunikasi ya, untuk mendapatkan pencerahan. Perlu Bapak Ibu ketahui di dalam surah An-Nahl ayat 78 bahwa kita waktu lahir ini sudah diberi perangkat ya, sudah diberi perangkat P2H, yaitu pendengaran, penglihatan, dan afidah atau hati. Nah, semua kita sama, waktu lahir sama. Kemudian kita menjadi dewasa, besar, lantas menikah. Nah, sebetulnya manusia yang lahir, setiap lahir itu kan para ahli neuroscience bahwa satu DNA itu juga dalam satu selnya itu beberapa miliar ya, data balasan atau data karma yang ada di dalam diri kita masing-masing. Lantas kita menikah dipertemukan kepada pasangan kita. Maka di dalam surat Rum ya, surat 30 ayat 21 ya, disebutkan bahwa Allah menciptakan pasangan kita, dan pasangan kita itu litaskunu ilaiha, supaya kita itu sakinah, mawaddah warahmah. Sakinah itu kalau kita melihat dalam surat Fatah surat 48 ya, itu disebutkan Allah memberikan sakinah kepada qalbu kepada orang-orang yang telah beriman. Yang sudah apa? Yang sudah Fatah. Fatah itu keterbukaan. Jadi keterbukaan mata qalbunya. Jadi mata kalbunya sudah terbuka, Allah memberikan ketenangan, sakinah. Kemudian kembali ke surat Rum, surat 30 ayat 21 bahwa ada mawaddah warahmah. Mawaddah itu kasih sayang ya, karena keduanya ini untuk menyelesaikan data karma masing-masing. Dan namanya menikah itu kan tidak harus sama ya, karena apa? Beda backgroundnya, beda pikirannya, beda kelaminnya. Di situ harusnya saling memberi sayap, bukan memberikan rantai. Tapi biasanya kan yang tidak paham tentang pernikahan kan malah memberikan rantai. Ya, sing putri ngai rantai sing lanang ora entuk bulan, ora entuk metu, ora entuk apa, pokoknya dirantai. Yang laki juga begitu.
ya. Yang perempuan orang itu iki dan sebagainya, itu namanya merantai. Harusnya memberi sayap. Sayap itu memberi kekuatan. Kalau misalnya seorang istri, kalau suamiku ki hobine touring ya ben touring karo kancane, misalnya, itu memberi sayap maksudnya. Kalau hobine sedekah ya biar dia bersedekah. Hobine membaca ya biar dia membaca, jangan diganggu dulu waktu dia senang hobinya, misalnya begitu. Suami juga begitu dengan istri, senengnya apa gitu. Biasanya senengnya belanja. Yo duit kan jebuk dhewe. Ampun pelit-pelit. Nggih. Soalnya perempuan itu kan yang diperhatikan tuh yang didengar. Kalau suami atau laki-laki itu yang diperhatikan, yang dilihat, kan beda. Maka ada perbedaan ini, harus take and give, supaya apa? Masing-masing yang punya data karma ini bisa menyelesaikan dengan baik, dan nanti kembali kepada Allah itu dalam keadaan bisa kembali dalam keadaan jiwa yang suci, bersih, mutmainnah, qalbun salim, ya. Dalam Al-Qur'an begitu. Nah, jangan sampai kita tadi sama pasangan malah memberi rantai. Di rantai itu akhirnya apa? Yang ada itu ego akhirnya ada kemelekatan. Itu nanti akan menjadi penderitaan. Sebab Bapak Ibu sekalian, kita hidup di dunia ini, apa yang datang kepada kita saat ini itu adalah undangan kita. Ya. Apa yang datang saat ini kepada kita, baik itu senang, susah, ya, itu semua adalah undangan kita, ibaratnya tamu. Nah, kadang kita itu mengundang tamu, tapi kita tidak siap menerima. Nah, oleh karena itu, apa yang terjadi pada kita masing-masing saat ini, sekarang ini, di sini, itu harus kita sadari bahwa itu adalah undangan kita sendiri. Nah, kalau kita sudah menyadari demikian, oh ternyata kita tidak akan menyalahkan orang lain. Kita akan introspeksi diri. Maka ya, di YouTube saya itu ada judul waktu muda banyak pesta, waktu tua banyak cuci piring. Itu maksudnya apa? Maksudnya dia waktu muda itu hanya mementingkan jasmani, ya, juga mementingkan yang berhubungan dengan jasmani, bukan rohaninya. Kan sering saya sampaikan, jasmani perlu makanan, jiwa perlu makanan, tapi waktu muda yang diberi makanan jasmaninya, rohaninya akhirnya tidak mendapatkan pencerahan, ya. Jadi pestanya pesta jasmani, ya, menumpuk duit, ya, menumpuk harta, bikin rumah yang banyak, kendaraan yang banyak, kalau perlu tanah yang banyak, sehingga dia tidak sadar hakikatnya hidup, merasa tanahnya banyak itu milik saya, ya. Padahal tanahnya bilang, hei juragan, yang aku tanah iki milik kamu itu milik saya, kan? Lemai ngomong, kowe iki milikku, dudu milike aku, milikmu, kan begitu. Itu hakikatnya. Maka orang yang mengerti hakikat, oh iya ternyata tanah yang banyak itu bukan milik saya. Karena apa? Suatu saat saya dimiliki oleh tanah itu. Nah, kalau sadar demikian kan berarti kita akan mendapatkan pencerahan. Akhirnya waktu mudanya tidak banyak pesta, tuanya cuci piring. Karena apa? Kalau ya itu tadi, kalau mudanya banyak pesta jasmani, nanti akhirnya tuanya banyak cuci piring. Ya kalau sudah misalnya sudah tua dikasih sakit, belum dapat pencerahan, sudah sakit misalnya, nek sadar enggak apa-apa, mungkin dengan sakitnya dia terus nyuci piringnya, ya mungkin banyak sedekah, banyak ibadah, banyak gitu. Tapi kalau terlambat, ya, tidak sadar, akhirnya masih berkecimpung itu sampai dia menghadap Allah, masih banyak peninggalan kotoran dalam pesta itu tadi. Itu kan sangat kasihan. Oleh karena itu, fungsi
dari kajian kita memang adalah fungsinya adalah untuk pencerahan kita masing-masing. Dan waktu kajian gini ini teori, nanti prakteknya di rumah. Kalau saya mengajak ibu, bapak ibu sekalian sabar, di sini mesti sabar, lemah lembut, di sini lemah lembut. Nah besok itu kita bertemu dengan orang lain, itulah yang kita tercerahkan atau kita belum. Nah oleh karena itu bapak ibu sekalian, ya dalam Al-Quran itu tadi dalam surat 45 ayat 20 selaku petunjuk. Kemudian kalau dalam surah Al-Baqarah 185 itu juga petunjuk untuk manusia. Dan petunjuk itu harus kita pelajari karena kita hidup ini ujian. Kemarin dalam surat Al-Muluk ayat 2 ya, surat Al-Kahfi ayat 7. Kemudian ujian itu baik buruk ya, surah Al-Anbiya ayat 35. Semua itu berkaitan. Karena dalam surah 38 ayat 29 ya, surat Shad ayat 29 itu Al-Qur'an adalah terperinci saling menjelaskan ayat satu dengan yang lain. Kalau dirangkaikan nanti akan mendapatkan pengertian. Nah, pengertian itu akan menjadikan kita ini oh begitu toh, hidup itu ternyata begitu. Nah, salah satunya kita supaya menggunakan hati kita, akal kita supaya kita menjadi seorang yang ulul albab ya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati ya, ayat ini di dalam surah Al-Furqan ayat 52 ya, kemarin di WA sudah saya share ini bahwa Allah menyebutkan ada istilah di sini jihadang kabir, jihad yang besar. Itu adalah kita jihad melestarikan Al-Quran, khususnya kepada orang yang kafir. Perlu Bapak Ibu ketahui, kalau ada istilah kafir itu jangan langsung kita tunjuk orang lain. Ya, kafir itu artinya ketertutupan, orang yang ketertutupan mata kalbunya. Boleh jadi dia KTP-nya sudah Islam, tapi belum terbuka mata kalbunya. Ya, oleh karena itu kalau istilah ada kafir itu jangan menunjuk kepada orang lain. Ayat itu harus kita pakai sendiri dulu. Nah di sini fala tuti ya, fala tutiil kafirina wajahidhum bihi jihadang kabiro. Maka jangan mentaati orang-orang yang kafir dan berjuanglah, jihadlah dengan Al-Quran pada mereka dengan perjuangan yang besar. Diterjemah juga ada dalam kurung Al-Quran. Jadi memang berjuang dengan Al-Quran itu sesuai ya. Dalam sejarah Nabi kan mengatakan khairukum ya, sebaik-baik kamu man ta'alamal Quran wa alamahu, yaitu orang yang belajar Quran dan mempelajarkannya. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang baik ya riwayat itu harus kita laksanakan sebagaimana memang Al-Quran ini adalah pelajaran untuk orang yang takwa. Surah Ali Imran ayat 138. Kemudian Ali Imran 139-nya bahwa kalau kita sudah mempelajari dapat pemahaman kemudian terbuka mata qalbu wala tahinu wala tahzanu, kamu jangan lemah dan jangan bersedih hati. Nah, oleh karena itu ya jihad dengan Al-Quran mungkin kita dengan tenaga bisa istilahnya menyiapkan perlengkap, itu juga termasuk sudah berjuang untuk kita dalam kajian Al-Quran ini. Mungkin ada ibu yang sudah menyiapkan borampe dan sebagainya, itu juga dalam jihad kabir di sini, jihad yang paling besar. Ini harus kita pahami dulu, ternyata oh begitu ya. Karena apa? Kadang kita itu mengabaikan sesuatu yang memang sebetulnya hakikatnya dahsyat sekali. Jadi kalau kita waktu kita ya, tenaga kita berikan kepada Allah dalam arti memfungsikan apa maunya Allah, disitulah kita sebenarnya punya tingkatan spiritual yang sudah tinggi daripada dalam kesadaran rendah. Jadi kalau ada ayat siapa yang menolong Allah ya, itu dia akan mendapatkan pertolongan. Nah, menolong Allah itu apa? Kadang orang itu
terlalu jauh. Menolong Allah itu perang misalnya. Ya. Kalau kita dalam keadaan damai bukan itu. Menolong Allah itu misalnya ada orang yang minta pertolongan kepada kita, kemudian kita menolong, itu namanya menolong Allah. Karena apa? Kita diberi kekuatan menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Sehingga ada orang yang kesusahan bisa menjadi tidak susah. Ada orang yang lapar bisa kenyang perutnya, kita bisa menyambung darahnya. Kalau lapar kan bisa mati, kalau kelamaan laparnya maksudnya. Nah, kalau ada orang yang memberi makanan berarti kan dia itu menyambung hidupnya. Nah, itu caranya menolong Allah. Jadi bukan menolong Allah itu angkat senjata, bukan. Menolong Allah itu orang yang memerlukan ya sesuatu kepada kita, minta pertolongan, minta ini bantuan dan sebagainya. Itulah maksudnya kita membantu Allah, karena Allah itu adalah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tidak istilahnya membenci kepada siapapun. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, di dalam Al-Quran memang ada istilah hijrah. Ya, hijrah itu pindah artinya. Ya, kalau dari kafir ke iman, dari ketertutupan menjadi keterbukaan, maka kita selalu ya membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah itu artinya apa itu? Keterbukaan. Jadi kalau bahasa Arab ada al itu masuknya isim. Ya, isim jadi Al-Fatihah. Jadi pembuka keterbukaan ya. Di situ dimulai basmalah yang sering saya sampaikan. Ada huruf ba, ya, babun pintu, kemudian akhirnya dolin nun. Nah, waktu di luar baknya itu titiknya di luar batik. Maka orang di Jawa Tengah yang dulu menemukan batik itu mengambil dari kata bak titik. Nah, kalau di luar maka supaya kita bisa masuk ya ranah Al-Fatihah itu nanti akhirnya mendapatkan nun, yaitu nurullah, cahaya Allah, cahaya ilahi. Sebagaimana dalam surat Nur ayat 35 bahwa yahdillahu linurihi mayasya. Bahwa Allah itu ya memberikan cahayanya kepada siapa yang dikehendaki. Artinya orang yang berkehendak itulah yang akan mendapat cahaya Allah. Bukan tiap orang dikasih cahaya kan begitu, yang berkehendak. Nah, kita dalam belajar ya, ilmu kita itu harus juga memenuhi 3 azas. Jadi pengetahuan yang benar itu harus memenuhi 3 azas, yaitu azas koherensi, yang kedua azas korespondensi, yang ketiga adalah azas pragmatis. Kemudian kalau kita bahas azas koherensi, yaitu pengetahuan tersebut tidak bertentangan dengan pengetahuan lainnya. Nah, ini harus kita sadari, ilmu dalam Al-Quran itu sangat sinkron, sangat sinergi, ya, sangat simetri dengan apa yang ada di luar. Tidak ada yang bertentangan. Ya, kejadian apapun. Maka sering saya sampaikan, diri kita ini adalah miniatur dari alam semesta. Ya, nanti ada ayat ya yang sering saya tampilkan, surat Fusilat ayat 53, bahwa Allah telah membentangkan ya ayatnya, tanda-tandanya. Jadi kalau ada istilah ayat itu jangan penjaringan teng Al-Quran toh. Termasuk ayat yang di semesta ini juga ayat. Ayat itu artinya tanda. Ya, yang ada di semesta ya fil afaki ya wa fi anfusihim, dan yang ada di dalam dirimu. Nah, jadi yang ada dalam dirimu adalah ayat. Ya. Maka kalau ada ayat misalnya wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'alakum turhamun misalnya, ya surah Al-A'raf. Apabila dibacakan Al-Qur'an ya, wa idza quri'al qur'anu, dibacakan Al-Qur'an, fastami'u lahu, maka dengarkanlah, wa ansitu, dan diamlah. Ya, la'alakum turhamun, supaya kamu mendapat rahmat. Oh, berarti kalau saya mendengarkan Al-Quran, saya diam dan saya istilahnya tidak bicara sendiri, itu mendapat rahmat.
Nah, dalam fikih ada mafhum mukhalafah. Kalau kebalikannya, ya, dibacakan Al-Qur'an, bicara sendiri, tidak mendengarkan, tidak diam, ya tidak mendapat rahmat, kan begitu dalam ayatnya. Oleh karena itu Bapak sekalian, ya, lantas kita ajas korespondensi, yaitu pengetahuan tersebut sesuai dengan faktanya dan dapat dibuktikan. Semua ayat dalam Al-Quran itu dapat dibuktikan sesuai, ya, dengan peradaban dan kecerdasan manusia, ilmunya dibukakan Allah. Ya, kalau yang baca surat Shad ayat 87-88 di ayat akhir, ya, di situ kan sebutkan in huwa ila dzikrul alamin. Ya, sungguhnya Al-Quran ini, ya, adalah peringatan untuk seluruh alam. Wala ta'lamuna naba'ahu ba'dahin, dan kamu sekalian sungguh akan mengetahui, ya, sungguh akan mengetahui berita kebenarannya itu sebentar lagi, saat lagi, ya. Maka zaman dulu, zaman Nabi sebentar lagi, sekarang juga sebentar lagi, ya. Bapak Ibu tahu, mungkin yang nuwun sewu yang umurnya di atas 60, ya, itu yang namanya tahun 70 itu mungkin kota sini, kota Sukoharjo ini, yang namanya televisi itu hanya satu di kabupaten tahun 70 misalnya ini, dan itu belum berwarna hitam putih, terus berkembang terus, ya, sampai tahun misalnya tahun 70-an sampai 75 itu yang namanya saluran sini itu yang punya sepeda motor tuh mungkin 1-2 orang. Bahkan di Mojo Tegalan itu, ya, dulu hanya tahun 70-an berapa itu hanya 1 orang. Akhirnya perkembangan waktu terus, ya, yang teknologi juga begitu. Dulu belum ada HP, mungkin waktu tahun 60-an itu kalau dikatakan ada chatting bisa ini mungkin tidak percaya. Tapi itulah Allah membukakan ilmu dan peradaban itu disediakan, dan kecerdasan dan peradaban manusia terus dibukakan terus. Maka kalau di dalam surah Tolak surat 65 ayat 12, Allah itu menciptakan 7 samawat, 7 planet. Kemudian di situ ada kata-kata yatanazalul amru, akan naik turun amru urusan. Suatu saat nanti kalau teknologi sudah maju sekali, antar planet itu nanti akan ada naik turun urusan, ya tanazalul amru. Karena apa? Planet itu minal ardi mislahuna, dari bumi permisalannya. Nah, hadirin yang berbahagia, di situ kita akan paham, oh ternyata, ya, ilmunya Allah itu yang tak terbatas, dan manusia itu hanya diberi yang sedikit. Maka ilmunya itu juga mengikuti ajas pragmatis, yaitu apa? Pengetahuan tersebut bermanfaat bagi kehidupan umat manusia. Nah, lantas kalau kita mendapatkan ilmu itu tidak bermanfaat untuk umat manusia, misalnya untuk lingkungan kita, kemudian kita misalnya, ya, kita ngaji, di situ dijelaskan basmalah bismillahirrahmanirrahim, Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Lantas kita tidak di rumah marah-marah terus, ya, membenci terus, tidak kasih sayang. Makanya akhirnya apa? Namanya ilmunya itu tidak pragmatis. Kalau kita belajar Al-Quran misalnya ada kisah nabi-nabi, nah itu secara pragmatis juga kita ambil. Oh ternyata misalnya kalau Musa dan Fir'aun, Musa itu lambang kebaikan, Fir'aun itu lambang keburukan, misalnya gitu. Terus tadi kalau kembali kepada surah Nur, surat Rum ayat 21 tadi, ya, yang tentang manusia menikah tadi, kan di situ juga disebutkan ada di samping mawaddah warahmah. Jadi kalau mawaddah itu kasih sayang, kalau mawaddah warahmah, rahmah itu adalah belas kasih. Jadi kita dengan pasangan itu belas kasih. Kalau namanya sudah belas kasih, ya, belas kasih itu ada makna berkorban.
Ya kalau kasih sayang itu mungkin korbannya tidak banyak, tapi kalau namanya sudah belas kasih, rahmah, mawaddah warahmah, rahmahnya ini adalah berbentuk sudah belas kasih. Sudah ada ingin membantu, ingin meringankan, ya tadi saya gambarkan memberi sayap, tidak memberi rantai. Ini juga sering saya sampaikan supaya apa? Supaya kita dalam ilmu yang tadi secara pragmatis kita ini menjadi orang-orang yang bertakwa. Bertakwa itu adalah insaf, sadar, kemudian menjadi orang-orang yang berbuat baik. Karena apa? Innallaha ma'alladzina taqaw waladina hum muhsinun, ya, surat An-Nahl ayat 128, ayat akhir ini. Sesungguhnya Allah itu beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat baik. Nah, ini juga harus kita sadari setiap saat. Berarti kalau orang itu tidak bertakwa, tidak berbuat baik, Allah bersama enggak? Ya tidak. Kalau di mafhum mukhalafah. Nah, ini sebetulnya kita mungkin dalam keadaan marah-marah, ya, kesadarannya rendah, kemudian membenci sesuatu yang sebetulnya itu barang yang sepele, itu akhirnya apa? Akhirnya yang rugi adalah diri kita sendiri, karena menyimpang dari takwa dan muhsinun. Maka tingkatan ihsan adalah orang yang sudah membalas kebaikan kepada orang yang menjelekkan. Itu tingkatan ihsan yang paling tinggi. Kalau misalnya diapii terus balas apik itu wajar, tapi kalau dieleki balas apik, lah itulah yang tingkatan oleh Allah itu mendapatkan level. Kalau kemarin tentang kelulusan itu ya kumlot, ya, sudah mendapatkan kumlot. Nah, ini ayat yang sering saya tampilkan tadi, sudah saya cuplikan surat Fussilat ayat 53 ini kan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim kata yatabayyana lahum annahul haqqu awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Kami akan memperlihatkan, kami akan membentangkan kepada mereka tanda-tanda kami di segala wilayah cakrawala atau ufuk. Afak ini jamak, dan pada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tiadakah cukup bahwa sungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kemarin dalam prolog saya, ya, kajian pekan lalu, kan ada istilahnya yang SD 2 x 2, 2 tambah 2 4, kemudian 2 x 2 4, ya. Kalau yang SMA sudah akar 16 4, kalau yang tinggi lagi yang mahasiswa, ya, log 10.004. Nah, ini kan menggambarkan hakikat, ya, dari, maksud saya menggambarkan syariat. Kemudian kalau kita hanya syariat, itu biasanya seperti tingkatan kita itu tingkatan syariat. Jadi kita beribadah pada Allah itu masih menghitung cahaya, menghitung pahala, maksud saya, ya. Dalam kita mengabdi pada Allah itu menghitung pahala, ganjaran, ya. Padahal kalau penjenengan baca surat An-Nisa ayat 123, pahala itu bukan angan-anganmu. Maka kita ngabdi saja, ya. Jangan sampai kita ini menghitung-hitung terus, ya. Biasanya kalau tingkatan ngajinya itu 2 x 4, 2 tambah 2 4, dan itu tidak meningkat ke log. Nanti hari ini dijelaskan ganjaran, besok jelaskan ganjaran lagi, besok terus aja gitu aja. Seperti anak TK itu mengerjakan pekerjaan main untuk permen. Jadi sing pikirannya iki gur yang pahala, yang permen, tidak ke sesuatu yang lebih mendalam lagi. Nah, padahal sering saya sampaikan, yang namanya hakikat dan makrifatullah itu harus kita tuju. Karena apa? Saya kemarin sudah mengatakan bahwa beberapa yang lalu memang kita banyak tentang syariat. Nah, ini mulai kita masuk ke hakikat, ya, makrifat. Kalau thariqat itu sudah kita jalani, perjalanan kita sudah. Nah, kita
saya selipkan tentang hakikat, tentang ma'rifatullah. Termasuk nanti kan bulan depan juga haji, itu nanti ada haji syariat, haji ma'rifat, masuk umrohnya. Nah, lantas dalam hal kita mempelajari ayat Allah, yaitu kalau ayat ini dijelaskan ternyata ya, di dalam diri kita ini ada semesta juga. Jadi diri kita ini mikrokosmos, semesta ini makrokosmos. Karena apa? Afak itu mewakili daripada semesta, kemudian diri kita anfus itu kan jiwa. Ya. Kalau penjenengan saya analogikan, penjenengan itu ada orang jualan balon. Balon itu saya gambarkan kalau kita manusia itu jasmani. Kemudian gasnya ini yang tidak kelihatan, ini adalah jiwanya dan rohnya. Nah, balon ini bisa terbang tinggi, ya, bisa mengangkasa itu karena apa? Karena ada gas. Manusia juga begitu, kalau cuma tidak ada jiwanya itu tidak diisi, tidak diinstal dengan sesuatu yang mencerahkan, ya seperti balon yang hanya ngelumbruk di bawah, tidak ada gunanya. Dan itu kan juga digambarkan dalam surah Al-A'raf ayat 179 itu juga sering saya sampaikan. Orang yang tidak mau menggunakan pendengarannya, tidak mau menggunakan penglihatannya, tidak mau menggunakan hatinya, itu adalah kal an'am. Nah, kita harus hindari itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekarang kita masuk ke anfusihim, ini ayat tanda ya. Dalam surah Al-Baqarah 162 itu kita suruh makan halalan thayyibah. Al-Baqarah 172 juga suruh makan halalan yang thayyibah. Nah, dalam makanan halalan thayyibah itu kita juga setiap makan suruh memperhatikan makanan ya. Surah 80 ayat 24. Kita memperhatikan makanan. Kemudian waktu makan kita tidak boleh melebihi batas. Ya, surah Al-A'raf ayat 31. Nah, kalau ini kan berarti supaya apa? Supaya kita itu dalam keadaan fresh, oleh Allah itu diberikan petunjuk, ya. Makan itu jangan ngawur gitu loh maksudnya. Di samping halalan thayyibah ya. Halalan thayyibah itu halal itu yang mudah didapat, mudah dicerna, Pak. Ya, mudah didapat, mudah dicerna. Maka kan saya sok gambarkan tangan kita kan halus. Itu kan ibaratnya kalau kita golek buah ya sing kulitnya halus, sing banyak manfaatnya mesti. Ya pisang, jeruk ya. Kemudian yang lain mungkin yang kulitnya halus ini mungkin masih bisa orang mah pun masih berani. Tapi kalau yang kulitnya kasar seperti nanas, durian itu yang mungkin mah berbahaya. Nah, itu sebenarnya juga tanda kalau kita mau memperhatikan. Supaya apa? Ya namanya tunjuk, kemudian kita laksanakan supaya kita ini menjadikan sehat. Lah kalau sakit gimana, Pak? Sakit itu kan sunatullah ya, alamiah. Khususnya yang sudah 63 ke atas, karena kalau di sebelum 63 ya mungkin masih muda, sakit itu mungkin ada yang keliru dalam pola makan atau pola hidupnya. Dan seperti kembali kepada depan tadi, waktu kita lahir itu ada data karma yang itu harus kita selesaikan. Maka kalau kita sakit ya, namanya sakit tua itu memang sunatullah dan wajar. Tapi bagi yang tahu ilmunya sakit ya, tahu ilmunya, tahu caranya menyikapi sakitnya ini, tidak menjadikan penderitaan. Jadi tidak ngeluh sekali, tidak menyalahkan orang lain. Ya ini saya terima, misalnya gitu. Saya terima saya sakit, ya karena apa yang datang kepada kita ini, saya ini adalah semesta yang saya undang sendiri. Saya mengundang tamu harus siap dengan keadaan ini. Kalau sudah demikian kan berarti, oh iya, semua orang akan mengalami ketuaan, itu wajar. Ya, maka tugas kita ya hanya memberikan kepada tubuh ini ya yang halalan thayyibah, kita perhatian makanan,
ya, ternyata ayat di luar misalnya kalau tumbuh-tumbuhan itu kita kasih air tumbuhnya baik. Tapi kalau kita kasih minyak ya mesti tumbuhnya enggak baik. Nah, ini kan berarti manusia apa gitu ya? Ya, otomatis itu juga bisa menjadi pelajaran kita. Kalau kita makannya yang berlemak kemudian nanti kolesterolnya naik, itu bukan salahnya kita. Sebab apa Bapak Ibu sekalian? Kita makan tuh enaknya kan cuma 10 cm di sini ya. Setelah sini kan beban lainnya itu kan berat sekali. Ya, beban lambung misalnya kita manteng leng sak piring misalnya. Itu enaknya di sini 10 cm. Nanti beban dari lambung, kemudian usus buntu ya. Maksudnya usus halus, bukan usus buntu. Kemudian setelah menjadi darah nanti ada liver itu juga menyaringnya juga berat kerjanya. Belum nanti ginjalnya misalnya gitu. Nah, oleh karena itu maka ternyata kalau kita itu ya mengerti tentang halal dan thayyibah, ya insya Allah badan ini lebih sehat daripada kita makan yang istilahnya tadi surat 80 ayat 24 tadi suruh memperhatikan makanan daripada orang yang tidak memperhatikan makanan, mesti lebih bagus yang memperhatikan yang dimakan. Nah, itu untuk kita mencermati sebuah ayat. Jadi surah 41 ya, surat Fussilat ayat 53 ini memang ayatnya keren, bisa kita ulang-ulang tidak membosankan, karena yang namanya astronomi, kosmologi di semesta ini ya luar biasa ya. Maka ya saya juga ada temanya yang di YouTube itu kan langit ruhani, nanti ada semesta ruhani. Itu maksudnya apa? Di dalam diri kita ini kalau ada ayat di luar, misalnya gunung itu sebenarnya simbolik lambang dari kesadaran kita di atas. Maka waktu Musa ya, dalam kesadaran di atas itu bisa berkomunikasi dengan Allah. Tapi kalau kesadarannya rendah tidak mungkin. Lantas ada air ya, ada air itu lembut. Kita bisa mengambil pelajaran. Pikiran kita itu harus yang lembut ya. Kalau kaku ya akhirnya seperti es itu mesti menyakiti kalau dipakai untuk mandi, menyakiti. Tapi kalau yang lembut untuk mandi enak misalnya gitu. Lantas juga kembali kepada air misalnya. Kalau kita punya masalah ini kan ibaratnya garam, misalnya saya analogikan masalah kita itu garam. Lantas pikiran kita itu air. Nek garam 1 sendok kita masukkan ke 1 gelas air pasti asin. Tapi kalau garam 1 sendok kita masukkan ke kolam renang itu sudah enggak asin. Apalagi garam 1 sendok kita masukkan ke waduk mulur, sudah enggak asin lagi. Itu maksudnya apa? Maksudnya ternyata masalah itu tetap ada, tinggal kita itu meluaskan pikiran. Kalau pikirannya sempit, cuma masalahnya sebenarnya kecil, wah itu sudah baper, sudah galau ya, sudah ngeluh dan lain sebagainya. Tapi kalau pikiran diluaskan ya, karena kan hidup ini penuh persoalan. Sering kemarin ya, kita kan kurikulumnya beda-beda. Mungkin ada yang diuji karena ekonomi, ada yang diuji kesehatan, ada yang diuji dengan anaknya atau diuji dengan orang lain dan sebagainya. Itu kan itu namanya masalah. Nah, kita harus meluaskan pikiran karena alam semesta dan diri kita itu adalah simetri. Kita bisa mengambil pelajaran di luar untuk kita masukkan untuk meniti ke dalam diri, sehingga diri kita ini menjadi pikiran yang luas, menyikapi sesuatu akan mendapatkan pencerahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, tadi saya sebutkan ketakwaan itu memiliki kaitan sangat erat dengan sikap pembelajar. Di dalam Al-Qur'an orang yang terus belajar dari lingkungannya disebut sebagai ulul albab. Jadi kalau kita
mau belajar dari sekitar kita, lingkungan kita, kejadian kita, ya, maka kan saya sering menyampaikan bahwa yang datang pada kita itu harus bisa menjadikan kesadaran kita naik, ya, kemudian spiritual kita naik, jiwa kita tambah lebih bersih. Karena apa? Kejadian yang datang kepada kita ini adalah tamu yang kita undang sendiri. Jangan sampai kita menyalahkan orang lain, dan kita harus siap menerima tamu yang datang kepada kita, apapun kejadian itu. Tidak boleh kita menyalahkan orang lain. Ulah saya ini diunak-unake wong Pak, misalnya gitu. Terus gimana? Ya harus kita introspeksi. Kalau orang itu salah dengan kita, ya, kita kemudian disakiti orang, ndak usah ngeluh pada orang lain. Nanti sing ngrungokke iki ya sumpek kan gitu. Tapi nek di nengke wae ning jero dodo nggih mendogol. Nah, maka Al-Qur'an memberikan solusi supaya kita memaafkan. Udah selesai. Akhirnya apa? Tidak ngeluh pada orang lain, ya. Kalau ngeluh pada orang lain yang tidak enak kan, yang dengar juga enggak enak kan begitu. Jadi kita bisa menjadikan pelajaran di lingkungan kita, sekitar kita. Maka kita akan disebut orang yang menggunakan akal adalah ulul albab. Setiap orang itu punya akal, tapi tidak setiap orang itu menggunakan akal. Alias orang yang terus-menerus menggunakan akalnya untuk memahami ayat-ayat Allah, ya, bukan hanya ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Qur'an, melainkan juga yang terdapat di alam semesta ini. Jadi sesuai dengan surat Fussilat ayat 53 tadi. Lantas ada ayat, ya, dalam surah Ali Imran ayat 190 itu, ya, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab, kan begitu, ya. Ini artinya yang di situ bahwa sungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda atau pelajaran bagi orang-orang yang berakal atau ulul albab. Jadi memikirkan tafakur, ya, tafakur dan tadakur, mikir karo zikir, ya, begitu istilahnya. Jadi yang namanya zikir itu juga ada tafakurnya. Jadi kita harus bisa membedakan melafadzkan kalimat thayyibah dengan berzikir. Orang yang melafadzkan misalnya kalimat thayyibah subhanallah itu belum tentu berzikir pikirannya, hatinya. Mungkin juga malah pikirannya ngitungi piro gitu. Tidak ingat Allah. Padahal zikir itu sering saya sampaikan, satu ingat Allah, yang kedua ingat ciptaan Allah, ya. Yang ketiga ingat hukum-hukum Allah. Kalau tiganya itu kita ingat, ya insya Allah satu ingat hukum Allah. Sewaktu saat kita zikir, akhirnya kita akan selamat. Kemudian kita ingat ciptaan Allah, akan menambah keimanan. Karena ternyata ya Allah itu menciptakan bumi beratnya 600 triliun ton, berputar sehari semalam 24 jam, mengitari matahari 1 tahun, ya, revolusi kecepatannya 105 km per jam. Kemudian bumi ini ternyata dari tata surya ke planet ketiga. Oh, ternyata di sana ada Merkurius, ada Venus, ya. Yang kemarin Venus itu kan mengalami gerhana. Maksudnya pas tanggal berapa itu Venus tertutup oleh bulan, itu gerhana Venus, istilahnya gitu, pokoknya ada. Nah, itu ternyata bumi kita planet ketiga. Oh, ke sana lagi ada Mars, ada Jupiter. Bahkan Jupiter itu beratnya 318 kali bumi. Wah, berarti gede banget. Sana lagi ada satu Uranus dan seterusnya. Itu hanya satu tata surya, dalam arti satu titik bintang. Nah, kalau masuk galaksi, padahal galaksi jumlahnya juga miliaran. Tata surya kita, matahari kita hanya satu titik bintang itu, yang bintang kelihatan di atas itu kalau dilihat dari sana juga. Bumi kita tidak kelihatan. Oh, itulah kekuasaan Allah. Kita harus makrifatullah. Maka kalau dulu, ya, nuwun sewu yang Bapak Ibu yang 60 ke atas, ya, kalau saya juga ingat dulu kalau ke sholat isya dan puasa di tempat Mbah Kamtani itu mesti nganggo pujian. Allah wujud kidam bako. Ternyata Allah itu kok wujud.
Tapi dulu tidak dijelaskan. Belum dijelaskan ma'rifatullah. Allah wujud itu apa? Oh, ternyata di dalam Al-Qur'annya ya, dalam surat Al-Hadid ayat 3, wal awalu wal akhiru wal dohiru wal batinu. Allah itu yang awal, yang akhir, ya, yang batin dan yang dohir. Loh, kan Allah itu juga dohir. Dohir maksudnya gimana? Ya, Allah itu kan awal getar dan alam semesta ini diliputi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kadang orang itu mencari Tuhan yang tidak kelihatan, tapi Tuhan yang kelihatan diabaikan. Maksudnya apa? Kita ya ngopeni keluarga, pendidikan dan lain sebagainya, itu namanya kita sudah di garis hukum Allah. Tapi tidak usah mencari Tuhan yang jauh-jauh, karena Tuhan apa? Aqrabu min hablil warid, lebih dekat dari urat nadi leher. Loh, kan begitu. Kita, oh ternyata Allah itu dekat. Maka kita harus mengenal. Maka kalau kita membaca apa itu? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di dalam kajian kita Al-Fatihah ya, yang sudah kita share di YouTube. Kita nyembah dulu atau minta pertolongan dulu? Ya, kita minta pertolongan atau nyembah dulu. Nah, ini kalau kita runtut ke ayat lain ya. Misalnya ada orang datang ke tempatnya ibu, belum kenal, langsung minta pinjaman, minta tolong. Pasti kan ragu. Ya, pasti ragu. Karena apa? Belum tahu. Ataupun ada orang yang ngelem-ngelem ya. Wah, rumah ibu baik, rumah ini baik. Ujung-ujungnya mau pinjam sesuatu. Ini kan juga ragu karena belum kenal. Maka harus kenal dulu, ma'rifatullah, kenal dulu. Kalau bapak ibu ada orang yang sudah kenal, minta pertolongan atau muji, mesti lagi percaya. Maka disinilah fungsinya kita mengenal atau ma'rifatullah. Jadi mengenal Allah, bahasanya Indonesia, kalau bahasanya Al-Quran yaitu ma'rifatullah. Nah, imajin yang berbahagia, di sini ada dua jenis ya pembelajaran yang digambarkan dalam ayat tadi. Yang pertama adalah tentang benda-benda diwakili oleh langit dan bumi. Dan yang kedua adalah yang kedua adalah tentang peristiwa ya yang diwakili silih bergantinya siang dan malam hari. Artinya seorang ulul albab adalah seorang pembelajar sejati terhadap segala peristiwa dan benda-benda yang ada di sekitarnya. Tak ada yang terlewatkan karena semua itu adalah ilmu Allah yang dihamparkan dengan penuh hikmah. Nah, jadi kan simetri ya. Ali Imran ayat 190, nanti juga ada lanjutan 191, itu kan simetri ya. Korelasinya tadi surat Al-Fusilat ayat 53. Lantas penekanan untuk selalu belajar itu sedemikian kuatnya di dalam Al-Quran sehingga sampai ditegaskan berulang-ulang dalam ratusan ayat. Mulai dari ayat-ayat yang sekedar bersifat informasi, kemudian sindiran, perintah, sampai klaim penegasan bahwa untuk bisa belajar haruslah menggunakan akal kecerdasan sebagai seorang ulul albab. Jadi harus menggunakan akal karena kita diberi akal. Maka yang membedakan antara hewan dan manusia itu kan leher ke atas. Kalau bawahnya kan sama semua. Maksudnya sama fungsinya. Yang leher ke atas itu yang beda di kepalanya. Nah, inilah maka suruh menggunakan. Sebab apa? Kalau tidak digunakan ya nanti kena ayat ya. Maka ayat berikut ini bahkan juga memberikan penegasan bagi yang ingin belajar makna Al-Quran, mau tidak mau harus menjadi ulul albab. Jika tidak, maka ia tidak akan bisa memetik hikmah dari firman-firman Allah. Kenapa bisa demikian? Karena ayat-ayat Al-Quran tidaklah selalu mudah untuk dipahami. Ada yang mudah dan sederhana, ada yang disebut ayat muhkamat, dan ada yang lebih sulit karena maknanya samar dan harus dipahami secara holistik dan merujuk ke sains.
yaitu ayat-ayat mutasabiyat. Hanya orang-orang yang menggunakan akal saja yang bisa mengambil pelajaran darinya, dialah yaitu sang ulul albab. Nah, tentang ayat Muhammad mutasabiyat ya, ini ada di dalam surah Al-Imran ayat 7 ya. Ini waladzi anzala alaikal kitaba minhu ayatun Muhammadun hunna umul kitab wa ukhra mutasabiyat. Fa amal ladina fi qulubihim zaygun fayatabi'una ma tasabaha minhu tiqa'al fitnati wa tiqa'a ta'wilih wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah wa rasihuna fil ilmi yaquluna amanna bi qulumi indi rabbina wa ma yadhakaru ila ulul albab. Jadi tidaklah yang bisa mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang menggunakan akal. Maka ayat di atas menjadi landasan yang sangat kokoh bagi kita selaku umat Muhammad untuk meningkatkan kualitas keimanan menjadi takwa. Cara paling hebat untuk mendekatkan diri bagi seorang hamba-hamba kepada Rabb-nya, kepada Allah, yaitu tadi memikirkan ya zikir dan tafakur dan zikir, tadakur dan tafakur. Sehingga dalam sejumlah ayat Allah menegaskan tidak akan bisa memahami ayat-ayat Allah sebagai pembelajaran jika tidak menjadi seorang yang ulul albab. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada sebuah ayat yang orang yang tidak menggunakan akal digambarkan oleh Allah itu tidak mendapatkan ridhonya. Ya. Nanti saya tampilkan. Nah, itu di dalam surah Yunus ya, surah 10, tolong dibukakan yang bawa Quran surah 10 ayat 100 ya. Dibacakan terjemahnya kalau yang bawa coba. Saya ini tidak buka Qurannya. Surah 10 ayatnya 100. Tolong Mas dibaca Mas. Surat Yunus ayat 10. Ya, surat 10 ayat 100. Balik. Artinya jadi Allah menimpakan kemurkaan kepada orang yang tidak menggunakan akalnya. Kenapa? Karena akal itu yang membedakan kita dengan an'am, dengan binatang. Kalau binatang kan hanya insting, Pak. Hanya insting. Instingnya lapar ya makan gitu aja. Tidak nyimpen ya toh. Misalnya kerbau ya di gembala itu rumputnya hijau-hijau, subur-subur, ya udah makan kenyang, pulang. Tapi kalau manusia karena punya akal, wah ini ke sungai, ya, ikan-ikan kelihatan mudah mencarinya, pasti akan ambil tempat, wadah untuk mendapatkan ikan yang banyak nanti dibawa pulang. Karena apa? Karena punya akal. Nah ini yang membedakan. Maka kalau diberi akal tidak digunakan ya, oleh Allah memang diberi apa? Allah murka. Yang namanya murka itu kan ya kasihan ya. Jadi tidak bisa menuntut. Karena diberi akal yang sempurna, tidak menggunakan sesuatu yang bermanfaat untuk dirinya. Jadi ayat-ayat di atas menjadi landasan yang sangat kokoh bagi kita untuk mendapatkan pencerahan. Nah, dengan cara itu ya, kita selaku umat Muhammad bisa terhindar dari berbagai keburukan, tapi bisa mencapai berbagai kebaikan dalam kehidupan. Meskipun secara alamiah tak jarang keburukan bisa terlihat lebih mengesankan dan menarik hati.
Tetapi karena seorang ulul albab adalah seorang pembelajar sejati yang memiliki kualitas tinggi dalam memahami dan menganalisa masalah. Insya Allah keputusan selalu dalam koridor petunjuk Allah atau garis hukum Allah. Allah sang maha berilmu lagi maha bijaksana. Jadi kadang memang sesuatu yang buruk itu menakjubkan ya. Sesuatu yang salah itu kadang ya mendapat sesuatu yang menarik. Jadi kadang tapi ya. Kan ini disebutkan dalam surat 5 ayat 100 ini ya. Qul la yastawil khabisu wa thayyibu walau a'jabaka kasratul khabis. Fatakullaha ya ulil albab la'alakum tuflihun. Katakanlah tidak sama yang buruk dengan yang baik ya. Ini mesti kita yakin tidak sama yang buruk dengan yang baik. Meskipun kebanyakan yang buruk itu menarik hatimu. Istilahnya Al-Quran istilahnya ajabaka, itu menakjubkan bagimu. Maka bertakwalah, insaflah, sadarlah kepada Allah, hai orang-orang yang berakal, agar kamu mendapat keberuntungan. Nah ini. Jadi orang yang ulul albab ini insya Allah la'alakum ya tuflihun. Tuflihun itu adalah orang yang beruntung. Maka kalau ada panggilan hayal al-falah itu kan mari kepada keberuntungan, kebahagiaan, kesuksesan kan begitu. Jadi kalau ada hal yang buruk kadang kan menakjubkan. Itu kita jangan tertarik. Kita harus mengingat dulu apa itu ya. Dari yang terkecil sampai hal yang terbesar. Nah, tadi yang di dalam surah berapa tadi? Ini belum saya sebutkan ya, surah 14 ayat 52 ini surah Ibrahim. Ini juga ada kata-kata ulul albab. Ada balagul linnasi waliyungzaru bihi waliya'lamu annama huwa ilahu wahid waliyadzakkara ulul albab. Al-Quran ini adalah penyampaian bagi manusia agar mereka diperingatkan dengannya dan agar mereka mengetahui bahwa sungguhnya dia adalah Tuhan yang satu dan agar dipikirkan oleh ulul albab. Jadi ulul albab itu supaya memikirkan ya, memang dikasih akal suruh memikirkan ayat-ayat Allah. Supaya apa? Supaya dapat petunjuk dan pencerahan. Sebab kadang ya orang itu kan tidak mendapat pencerahan, tidak mendapat tambahan ilmu karena apa? Karena ego dan gengsi. Dan juga karena sudah ada atribut dan juga sudah ada simbol. Jadi kalau mungkin orang sudah punya simbol ini, bajunya ini, atributnya ini lebih sulit untuk mendapatkan pencerahan. Karena apa? Yang diagungkan ya itu karena atributnya dan simbolnya. Maka dalam surat Mudatsir ya, saya sering menyampaikan agungkanlah Allah. Ya. Biasanya yang kita agungkan kan atribut kita, yang kita agungkan simbol kita. Padahal kita harus mengagungkan Allah. Maka ya, kita di dalam surat Rom ayat 31-32 kita tidak boleh membangga-banggakan simbol dan atribut yang itu nanti dicap oleh Allah selaku orang yang musyrik. Dan itu menjadi penghalang petunjuk Allah masuk ke dalam kalbunya. Oleh karena itu kita harus tanggalkan yang namanya atribut, simbol, ya kita harus menuju ke garis hukum Allah saja. Lantas dalam surat 13 ayat 19 ya, ini juga ada ulul albab. Apakah ada siapa yang mengetahui bahwa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu itu hak, logis, benar, seperti orang-orang yang dia buta, hanya saja yang memberikan mendapat peringatan adalah ulul albab. Jadi lagi-lagi ke ulul albab. Ulul albab itu apakah harus S2, S3? Bukan, ya. Wong ra sekolah desa, tapi sudah bisa mengambil pelajaran dari sekitar, ya. Kemudian bisa mendapatkan pencerahan dari hal-hal yang ada di luar, itu sudah namanya ulul albab. Maka orang yang menggunakan akal, walaupun orang desa, itu jiwanya bisa menangkap cahaya.
Cahaya itu kan nur, ya. Nur memiliki arti ganda, baik metafora sebagai cahaya yang akan membimbing ke Tuhannya maupun cahaya yang diartikan pada disiplin ilmu fisika modern. Cahaya itu kan kecepatannya 300.000 km per detik ya. Maka kalau kita tentang cahaya pencerahan, Pak, penjenengan belajar dari tanaman. Kalau penjenengan nanam tanaman itu di tempat gelap ya, nanti tanaman ini akan mencari sinar matahari, mencari cahaya. Ini kita harus belajar tadi, seperti tadi bahwa ini juga ayat ya. Terus misalnya saya analogkan lagi, saya berikan gambaran lagi. Yang namanya aneh-aneh. Aneh-aneh ini bahasa Amerika apa? Nah, rayap itu kan jadi apa? Laron gitu. Musim hujan itu keluar mencari apa? Mencari lampu, cahaya. Dia dengan susah payah mencari lampu, sampai di lampu sayapnya patah, jatuh. Ini menggambarkan kita jangan kalah dengan aneh-aneh dalam mencari cahaya itu. Kan luar biasa sebenarnya ayat Allah, kita belajar dari hal itu. Tidak ada kok tanaman di tempat gelap malah ujungnya deleset yang gelap, tidak ada. Mungkin manusia malah ada, tapi kalau tanaman enggak, nanti cari cahaya. Termasuk tadi aneh-aneh tadi. Maka Al-Quran juga disebut An-Nur dalam makna metafora. Di antara ayat yang menyebutkan cahaya, ada satu ayat yang sangat populer baik di kalangan ulama maupun fisikawan, yaitu pada surat Nur ayat 35 itu. Yang di situ kalau saya kajian kemarin online sering saya sebutkan, yahdillahu linurihi mayasa, bahwa Allah memberikan cahayanya kepada siapa yang dikehendaki, maksudnya siapa yang berkehendak. Nah, intinya berbahagia ya. Ayat yang lain masih banyak sebenarnya, cuma karena waktunya sudah habis. Insya Allah lain kali kita sambung lagi, dan semoga yang sedikit ini bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Karena apa? Karena yang bisa menerima itu jiwa-jiwa penjaringan. Saya juga tidak bisa memaksa, dan kita juga mencari selamat sendiri. Cuma kita bersama-sama dalam kebaikan, insya Allah akan membimbing kita. Karena kalau kita sudah tertutup mata kolbu, tidak ada keterbukaan, dan kita itu terlambat ya, akhirnya juga yang rugi kita sendiri. Seperti kita sudah diberi jasmani yang baik ini, yang sering saya analogikan seperti kita punya mobil bagus mau ke Jakarta, tapi tidak tahu jalannya, hanya muter-muter di tol, tidak tahu jalannya keluar. Akhirnya apa? Akhirnya bensinnya habis, sopirnya ngantuk, banyak kempes, tidak sampai tujuan. Seperti jasmani kita ini, kalau tidak bisa menghantarkan jiwa kita sampai tujuan pada Allah, nanti akan rugi. Itulah analoginya. Demikian malam hari ini. Nasrun minallahi wa qarib. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.